Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Yohanes Pramani. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit bagaimana suatu studi kasus yang saya ambil di sini itu tentang penyimpanan media penyimpanan awan atau cloud computing di Google. Langsung saja filenya sudah saya sediakan untuk kita review. Di sini yang saya ambil dari Google, khususnya produknya Google Drive. Uh, Yang kita tahu Google Drive adalah media penyimpanan data online daring berbasis cloud atau internet dikembangkan dan diperkenalkan oleh Google pada tanggal 24 April 2012. Berarti ini produk terbaru atau produk yang baru dirilis beberapa tahun yang lalu. Uh, Pada dasarnya Google Drive sama seperti konektor lain secara Dropbox atau OneDrive. Uh, Kita tahu sendiri kalau di Google Drive itu kita dapat menyimpan file berupa dokumen, gambar, audio ataupun video dengan kapasitas gratis. Di awalnya memberi kita gratis sebesar 5 GB. Jika kita ingin lebih dari itu, kita harus upgrade account atau kita membeli media penyimpanannya. Jadi tipe kesimpulan tuh Google Drive itu media penyimpanan online berbasis cloud yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi Google. Lalu kita masuk di fungsi dari Google Drive. Yang pertama itu untuk menyimpan file. Kalau kita mau menyimpan file di Google Drive, saya rasa itu aman dan data Google Drive dapat menyimpan data dalam bentuk dokumen gambar ataupun pada media penyimpanan online tanpa harus menyertakan penyimpanan atau media penyimpanan offline seperti RAM ataupun hard disk. Jadi kita membuat satu akun, kita simpan file, tapi kita tidak perlu hardware. Kita simpannya langsung ke softwarenya atau di media penyimpanan yang sudah disediakan oleh penyedia atau pemberi layanan penyimpanan ini. Jadi kita tinggal kasih data, mereka simpan, lalu kita ingin menggunakannya, kita bisa mengambilnya kembali. Lalu kita bisa berbagi file, kita bisa edit file, kita bisa melakukan backup data, secara pribadi penulis sering sebagai media penyimpanan file yang terdapat pada website agar nantinya kita terjadi sesuatu pada website kita dapat merestart kembali ke file-file tersebut dengan bantuan software pihak ketiga. Ini melakukan backup data. Yang berikut manfaat dari Google Drive. Yang pertama itu data tersimpan aman. Menurut saya memang aman karena yang kita tahu Google sering melakukan lomba atau melakukan sayembara di mana membiarkan setiap orang menerobos keamanan atau situs dari Google itu sendiri. Sayembara untuk menerobos situs keamanan mereka atau untuk mencari broker data penting dari Google untuk direkrut kembali orang-orang itu yang berhasil membobol dan menjadikan mereka sebagai tim atau tim untuk keamanan data Google itu tersendiri. Yang berikut, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Untuk penyimpanan cloud computing media awan ini, data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun karena pengaksesannya melalui jaringan internet dan di mana saja kita ingin mengambil data atau menggunakan data yang kita simpan bisa, dan sangat mempermudah sekali dari Google Drive ini. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dari Google Drive. Yang pertama itu
jumlah memori penyimpanan cukup besar, 15 GB. 15 GB setara dengan 1500 MB. Jadi 15.000 MB kalau tidak salah, 15 GB. Terus dapat menyimpan berbagai data. Dia dapat menyimpan berbagai data ini dari entah itu mau data Word, data Excel, data gambar, data audio, atau file-file aplikasi atau zip yang ingin kita simpan. Dia menerima semua dari Google Drive ini. Dapat berbagai file, kita juga dapat berbagi file yang kita punya atau aplikasi yang kita simpan di dalam Google Drive ini ingin kita bagi ke teman-teman. Kita melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Messenger, share atau pesan teks SMS. Caranya kita membagikan link, terus kita atur dia sehingga yang mengakses dapat mengambil data kita atau file kita. Terus data tersimpan aman, safe and secure. Di sini orang-orang terbaik yang memiliki kehandalan dalam teknologi keamanannya. Walaupun dalam dunia IT ada filosofi tidak ada data yang aman, tapi di sini seperti yang tadi saya jelaskan, Google setiap entah 5 tahun sekali atau setiap tahunnya dia mengadakan sayembara untuk menerobos sistem keamanan mereka, dan orang-orang yang berhasil menerobos sistem keamanan itu akan diambil atau direkrut kembali untuk mengawasi kelemahan dari sistem yang mereka bangun. Istilahnya bisa diterobos tapi bisa ditutup kembali oleh orang yang menerobos. Seperti itu. Yang berikut kita coba praktikan atau jalankan Google Drive. Di sini kita buka, pertama kita buka Chrome, Google Chrome. Di sini ada titik pilihan Google di sini, teman-teman bisa lihat. Dari sini ada yang namanya Drive, atau teman-teman bisa langsung ketikkan Drive. Sini Google Drive, login Google Drive. Karena saya sudah memiliki Google Drive, lalu kita buka. Di sini akun Google saya secara otomatis dia tersambung ke Google Drive. Di sini kita lihat ada beberapa file yang sudah saya simpan, dari entah itu bentuk Word, PDF, video, atau zip, bahkan gambar pun ada. Inilah tampilan Google Drive. Di sini media penyimpanan yang awalnya dari Google Drive sediakan kepada kita itu 15 GB. Di sini telah saya gunakan 10,2 GB. Jika kita ingin menambahkan penyimpanan, kita tinggal membeli atau membeli tambah. Di sini 1.350.000 per tahun. Di sini bisa dibagikan, yang dibagikan kepada saya bisa disimpan di sini. Lalu kita bisa lihat sampah. Dari Google Drive juga kita bisa membuat folder, bisa membuat dokumen, bisa membuat spreadsheet. Spreadsheet ini seperti database, lalu Google Slide,
Google Formulir, masih ada Google Gambar, Google Maps, Google Sites, Google untuk copy URL, Google Ads, Extra. Bahkan bisa menghubungkan aplikasi. Itu saja penjelasan saya tentang media penyimpanan awan atau cloud computing dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu penerapan cloud computing atau penerapan sistem penyimpanan awan pada Google Drive atau pada Google, lebih spesifiknya kayak Google Drive.